Saya tidak akan bicara tentang rokok, akan tapi kaidah. Kaidah itu sederhana di dalam Islam itu. Kaidahnya sederhana. Antara kalau ada orang masih melakukan sebuah kesalahan, tinggal insaf dan nanti Allah akan beri pertolongan. Jadi gini loh, dalam Islam itu kan misalnya ada, kalau ada yang bertanya, ada sebuah warung, kalau menjual sesuatu, tolong Anda jangan menjual sesuatu yang membuat orang lain sakit dong, membuat orang lain rusak. Sehingga kalau ada seorang jual es krim, cuman ternyata terbukti es krim itu adalah es krim yang membahayakan, rupanya ada yang hasud, ada es krim kok kaya banget, duitnya banyak ini, setiap hari pembelinya sampai ribuan, wah ini kaya, ada yang hasud, diambil sampelnya satu es krim, dilihat di laboratorium, ternyata di situ terdapat sesuatu yang membahayakan kesehatan. Nah, karena ini yang hasud, biarpun dasarnya hasud dulu, tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa hasudnya, untuk mencapai kepada pelarangan, yang hasud pergi ke kantor polisi, laporan. Kantor polisi akan menangkap karena ini membawa sesuatu yang menjadikan orang sakit. Kantor polisi nggak akan terlalu kuat kalau saya hanya larang, nanti orang masih saja menyalahkan, mau enak kok. Maka langsung hubungi dengan majelis ulama. Majelis ulama, ini ada minuman yang membahayakan. Memang senang orang, hanya bentuknya es saja. Mohon maaf, yang pakai es krim bukan berarti es krim Anda ini. Es krim Anda masih sehat. Saya hanya sebuah contoh saja. Cuman di dalam ini dimasuki sesuatu yang menjadikan orang jadi senang, kecanduan, senang, tapi ini sangat membahayakan. Tolong Anda ini secara laboratorium ini, maka Anda sebagai ustadz tolong Anda memfatwakan bahasa ini minuman haram, minuman di sini. Coba pertanyaannya. Karena majelis fatwa ini melihat bahayanya, maka mengatakan minuman ini adalah haram. Apakah dia disalahkan yang demikian? Demi kemaslahatan umat. Kalau tidak dibegitukan, orang tetap minum. Polisi pun melarang, apakah disalahkan polisi? Mau menjaga kemaslahatan umat. Hal yang demikian itu sederhana. Jadi memang kalau ada indikasi membahayakan, sah untuk dikatakan itu adalah nggak boleh menurut undang-undang negara, sekaligus fatwa ulama juga sah. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan bahasanya, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan dirimu hancur. Hancur beneran atau hancur setengah hancur, atau nggak baik gitu saja. Itu sudah nggak boleh. Selesai. Sekarang pertanyaannya, apa kabar dengan, bagaimana kabarmu wahai rokok? Apa kata dokter? Tanyakan pada dokter. Saya tidak bicara. Mungkin ada yang merokok di sini, Anda cukup senyum saja, Anda tanyakan pada dokter, selesai. Apa kata dokter? Apakah dokter mengatakan ini ada vitamin 17? Atau kemudian ini? Tanyakan dokter. Kemudian sederhana, itu saja. Jadi kita perlu namanya keinsyafan. Adapun masalah susah meninggalkan, itu babnya bukan masalah itu. Ada candu di dalamnya. Sehingga yang merokok itu sendiri banyak dia ingin meninggalkannya dan ngerti kalau itu nggak boleh, nggak bagus, cuman ada kecanduannya, maka lu proses. Sehingga saya tidak berani mencaci orang yang merokok, akan tapi saya himbau, ketahuilah janganlah merokok, mending ya pelan-pelan lah. Saya tidak akan marah-marah dengan perokok, karena apa? Kata pengakuan perokok itu menghilangkan rokok susah, sampai kata mending lapar daripada tidak merokok, karena ada candunya di situ. Cuman hukumnya dia sudah ngerti loh ya. Hari ini pun Anda sudah paham yang ngerokok bahasa itu nggak baik. Buktinya anak kecil Anda waktu ngerokok Anda marah-marah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngasih rokok kepada anak Anda juga nggak terima. Kalau memang itu vitamin, mending Anda terima kasih kan gitu ya. Jadi sebetulnya ini sangat sederhana. Cuman permasalahan yang candu, dan kecanduan ada hubungan dengan hawa nafsu, sehingga kalau dikritik marah. Jangan, ngapain kata haram enggak nih? Padahal hati kecil yang ngomong nggak mau loh. Nah itu. Jadi ini perlu kita sedikit tenang urusan rokok. Bagi Anda yang merokok, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan kesenangan bukan di rokok, di degan, makan tebu, itu aja lah. Jadi dirubah nanti. Kalau sudah dirubah oleh Allah mah gampang. Tentunya Anda pun juga terlalu mencaci maki orang yang demikian itu. Akan tapi kita doakan semoga dihindarkan daripada merokok. Sudah jelas hukumnya, nggak usah. Kadang-kadang perlu panjang ceritanya, sebab saya tidak mau menyakiti hati siapapun, tapi saya ingin menjadikan orang ngerti siapapun nih. Ya. Apakah setelah itu, setelah Anda hukumi sendiri sudah jelas. Nah, dan apakah itu bohongan gitu? Dalam dunia bisnis, kalau saya punya produk, saya punya minuman Al-Bahjah, apakah saya boleh menulis bahwa minuman ini membahayakan, bakal matikan Anda? Kira-kira saya itu orang pebisnis hebat atau tidak? Kira-kira sekarang tulisan di rokok itu benar enggak itu bahasanya rokok membahayakan Anda? Itu tanyakan saya jujur ada. Nah, kalau memang urusan bisnis seharusnya itu nggak boleh ditulis di situ, biar orang tidak takut, kan begitu. Nah, selesai.
Jadi biarkan Anda bagi Anda yang masih merokok cukup minta pada Allah dan minta petunjuk, minta bimbingan agar segera diganti dengan yang enak-enak deh, bukan yang pahit-pahit. Kemudian bagi yang sudah tidak merokok, tidak perlu Anda sampai mencaci maki, karena ini permasalahannya bukan permasalahan halal haram saja, karena ada candu yang susah untuk meninggalkannya. Maka semoga diberi pertolongan, selesai ya. Enak semuanya, yang rokok pun enggak, ya tetap panas, rokok itu tetap panas itu. Tapi semakin sejuk insyaallah dengan keinsyafan.